Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan presentasikan mengenai materi Corporate Liquidations and Reorganizations dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dan dosennya Ibu Sofi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Salsabila Syaril Azhara dengan MPM akhir 016. Yang kedua ada Nuraini Isnawati dengan MPM akhir 040. Yang ketiga ada Anggraini Puspita Dewi dengan MPM akhir 044. Yang keempat ada Afila Mawada dengan MPM akhir 118. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Undang-Undang Reformasi Kebangkrutan tahun 1978. Undang-Undang Reformasi Kepelitan atau Kebangkrutan tahun 1978 menetapkan sistem kepelitan federal yang menggantikan aturan negara bagian dan mulai berlaku sejak 1 Oktober tahun 1979. Nah, undang-undang ini memberikan awal baru bagi debitur dan melindungi kreditor melalui proses reorganisasi atau likuidasi. Amandemen penting dalam undang-undang ini yaitu BAPCPA tahun 2005 ini memperketat syarat bagi debitur, membatasi masa eksklusivitas rencana reorganisasi hingga maksimal 18 bulan, serta mempercepat keputusan sewa properti. Nah, tujuan dari undang-undang ini yaitu untuk menjamin distribusi aset secara adil serta kelangsungan usaha melalui rencana reorganisasi yang disetujui oleh pengadilan. Nah, selanjutnya ada Kantor Wali Amanat Amerika Serikat. Jadi, Kantor Wali Amanat Amerika Serikat ini dibentuk melalui Undang-Undang Reformasi Kepelitan di bawah Departemen Kehakiman. Nah, Wali Amanat ini memiliki masa jabatan selama 7 tahun. Tugasnya sendiri ini meliputi mengawasi wali amanat swasta, likuidasi, mengelola administrasi kepelitan, serta memantau kreditor dan memimpin rapat. Nah, ada tugas korporasi debitur. Yang pertama yaitu menyusun daftar kreditor, aset, liabilitas, dan laporan keuangan. Yang kedua, bekerja sama dengan wali amanat. Yang ketiga, menyerahkan harta dan dokumen terkait. Dan yang keempat, hadir di sidang pengadilan bila diminta. Nah, ada juga tugas hakim kepelitan yang meliputi menyelesaikan sengketa selama proses, menyetujui pembayaran utang pra pengajuan, menyetujui setiap pembayaran luar biasa, satu pembayaran yang tidak rutin atau tidak biasa. Nah, selanjutnya ini ada likuidasi. Jadi sekitar 62% kebangkrutan bisnis di Amerika Serikat dilakukan melalui kepelitan likuidasi karena prosesnya yang cepat dan juga biayanya yang murah. Nah, pengajuan bisa dilakukan sendiri oleh debitur atau kreditur dengan klaim minimal 15.775.000 US dollar. Nah, jika pengadilan menyetujui, maka semua kreditur ini dapat mengajukan penagihan dan setelahnya kreditor dapat memilih wali amanat tetap dan juga membentuk komite untuk mengawasi pembagian hasil penjualan. Nah, tugas kurator atau tugas wali amanat dalam kasus likuidasi ini sendiri itu menguasai dan menjual aset harta warisan lalu membagikan hasilnya sesuai prioritas klaim. Ada juga tugas utamanya yaitu seperti mengecek keuangan debitur, memberitahu pihak yang terkait, memeriksa dan menolak klaim yang tidak masuk akal, serta memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada pihak yang berwenang. Nah, ada pembayaran klaim yang dimana satu, kreditor yang memiliki jaminan akan dibayar dari hasil penjualan aset yang digunakan sebagai jaminan. Dan klaim yang tidak memiliki jaminan ini akan dibayar setelah semua klaim berjaminan selesai. Yang kedua, klaim tanpa jaminan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini prioritas 1 sampai 6 itu akan dibayar sepenuhnya sesuai urutan. Jika dana tidak cukup maka dibagi rata. Yang kedua, non prioritas atau 4 tingkat. Jadi dibayar setelah klaim prioritas selesai juga dibagi rata. Nah, yang ketiga, pemegang saham ini hanya akan menerima sisa dana setelah seluruh klaim kreditor telah terpenuhi. Nah, selanjutnya ada ilustrasi kasus likuidasi. Jadi, asumsikan Chem Corporation rugi besar pada tahun 2016 sampai awal 2017 dan gagal bayar pinjaman yang dijamin piutang. Kreditor ini menolak memberi kredit baru atau mengubah perjanjian, sehingga pada 1 Agustus tahun 2017, Chem mengajukan kebangkrutan sukarela untuk dilikuidasi. Nah, gambar yang ditunjukkan oleh anak panah ini adalah neraca yang disusun pada tanggal pengajuan kebangkrutan. Nah, meskipun neraca menunjukkan ekuitas pemegang saham sebesar 13.000 US dollar, penilaian biaya historis ini bukanlah indikator yang baik
untuk kondisi keuangan perusahaan yang sedang dilikuidasi. Tapi laporan akuntansi yang memberikan informasi relevan untuk perusahaan yang sedang dilikuidasi adalah laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu pernyataan umum. Jadi laporan keuangan khusus likuidasi yang diajukan oleh amanat ke pengadilan kepelitan ini menyajikan neraca pada tanggal tertentu dengan aset pada nilai realisasi bersih dan mengklasifikasikan aset serta kewajiban sebagai dijamin penuh, dijamin sebagian, prioritas, atau tidak dijamin. Nah, nilai biaya historis ini dicantumkan hanya sebagai referensi. Nah, ini masih lanjutan dari slide sebelumnya. Jadi gambar ini menyajikan laporan keuangan Kim Corporation. Nah, informasi untuk laporan keuangan ini diperoleh dari laporan keuangan yang ada di slide sebelumnya. Pada tanggal pengajuan dan sumber lain seperti penilaian nilai likuidasi aset yang diharapkan dan perjanjian kontraktual dengan kreditor. Nah, ini juga masih lanjut dari slide sebelumnya. Hutang hipotek beserta bunga sebesar 5.000 US dollar ini dijamin dengan tanah dan bangunan. Semua piutang usaha dijaminkan sebagai jaminan pinjaman bank dan bunga sebesar 2.000 US dollar. Diperkirakan aset CAM dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 3 bulan. Nah, perkiraan nilai yang dapat direalisasikan adalah sebagai berikut, yaitu cash senilai 3.000 US dollar, marketable securities 7.000, account receivable-nya 22.000, inventories 55.000, dan prepaid expense-nya 0, land and building-nya 60, equipment-nya 12, intangible asset 0, dan hasilnya yaitu 159.000. Nah, dalam laporan keuangan likuidasi, nilai aset yang dijaminkan dikurangkan dari klaim kreditor bergaransi. Kelebihan nilai aset atas klaim dicatat sebagai dana untuk kreditor tanpa jaminan. Dan kelebihan klaim atas nilai aset berarti klaim hanya dijamin sebagian, dan sisanya dicatat sebagai klaim non-prioritas tanpa jaminan. Dan total aset untuk membayar kreditor tanpa jaminan diperkirakan kurang dari 8.000 US dollar. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai akuntansi wali amanat, di mana aset dicatat dalam pembukuan wali amanat berdasarkan nilai buku, tidak berdasarkan nilai realisasi yang diharapkan. Akun aset kontra dihilangkan dari pembukuan wali amanat karena tidak relevan dalam kasus likuidasi dan karena diinginkan untuk menjaga agar akun wali amanat sederhana. Setelah mengambil alih hak asuh atas harta warisan, wali amanat mencatat keuntungan, kerugian, dan biaya likuidasi langsung dalam akun ekuitas harta warisan. Setelah transaksi dan peristiwa yang terjadi dicatat pada pembukuan wali amanat, laporan keuangan dapat disiapkan sebagaimana diperlukan untuk menunjukkan kemajuan menuju likuidasi dan posisi keuangan pada tanggal tersebut. Laporan yang dibuat ini adalah laporan penerimaan dan pengeluaran kas, laporan perubahan ekuitas harta neraca, serta pernyataan realisasi dan likuidasi. Selanjutnya yaitu reorganisasi. Perusahaan yang mengalami masalah keuangan mengajukan reorganisasi secara sukarela, perusahaan sendiri yang mengajukan ke pengadilan kepailitan. Secara tidak sukarela, para kreditor yang mengajukan ke pengadilan. Setelah pengajuan masuk, kasus resmi dimulai di pengadilan kepailitan. Pengadilan bisa memberi izin keringanan atau relief kepada debitur, mengubah kasus menjadi proses likuidasi, atau membatalkan kasus. Terus juga bisa wali amanat ditunjuk oleh hakim untuk mengelola dan mengawasi jalannya kepailitan. Lalu wali amanat atau debitur dalam kepemilikan. Tugas seorang wali amanat atau debitur yang memiliki hak meliputi hal-hal berikut: bertanggung jawab atas harta debitur, menyusur daftar kreditor, memberikan informasi kepada pengadilan tentang harta debitur dan administrasinya, memeriksa klaim kreditor dan menolak klaim, mengajukan rencana reorganisasi atau melaporkan alasan, lalu menyampaikan laporan akhir mengenai perwalian sebagaimana diharuskan oleh pengadilan. Selanjutnya ada perwakilan komite. Komite kreditor dibentuk untuk melindungi kepentingan kreditor dan mencari aset perusahaan yang sedang bangkrut. Komite ini bisa meninjau transaksi yang diajukan debitur ke pengadilan dan mengajukan keberatan bila perlu. Semua negosiasi antar debitur dan kreditor sebelum pengajuan resmi harus lewat komite.
Anggota komite biasanya 7 kreditor tanpa jaminan terbesar. Komposisi komite bisa berubah dan bisa juga ada komite pemegang saham atau ekuitas lain. Pemilihan anggota komite sangat penting karena jika mereka tidak kompak, proses reorganisasi bisa jadi rumit dan lama. Pemerintah umumnya tidak bisa jadi anggota. PBGJ dulu hanya anggota tanpa hak suara, tapi sejak Undang-Undang Reformasi Kepailitan 1994, PBGJ diberi hak suara dalam komite kreditor. Lalu beroperasi berdasarkan bab 11, proses reorganisasi bisa berlangsung dari 6 bulan sampai beberapa tahun. Selama proses itu, perusahaan atau debitur masih boleh menjalankan usahanya dengan batasan tertentu sesuai aturan kepailitan dan izin pengadilan. Pada hari pertama pengajuan, rekening bank dan pembukaan lama ditutup lalu dibuka yang baru. Biasanya perusahaan juga mengatur kredit baru dengan bank supaya tetap bisa beroperasi. Kredit baru ini disebut pembiayaan debitur dalam kepemilikan dan harus disetujui pengadilan kepailitan. Lalu selanjutnya kemungkinan manfaat perlindungan bab 11 bagi debitur yang menguasai kepailitan. Dengan izin pengadilan kepailitan, perusahaan yang bangkrut bisa mengurangi biaya tenaga kerja atau membatalkan kontrak atau sewa tertentu yang belum selesai. Bunga atas utang tanpa pinjaman berhenti dihitung sejak hari pengajuan kebangkrutan. Kreditor tidak boleh menggugat atau menyita aset perusahaan tanpa izin pengadilan. Kreditor beragunan masih bisa menerima pembayaran untuk melindungi nilai agunan yang dipakai perusahaan. Restrukturasi atau tukar utang di luar pengadilan butuh persetujuan hampir 95% dan mayoritas pemegang saham. Tapi di bawah pengadilan kepailitan cukup 2/3 pemegang obligasi yang setuju. Kerugian pengajuan bab 11. Bab 11 memberi peluang restrukturasi utang, tetapi perusahaan sering kehilangan kepercayaan pihak luar, harus meminta izin pengadilan untuk banyak keputusan bisnis, kadang menjual unit yang menguntungkan dan menanggung biaya hukum yang besar. Undang-undang memberi wewenang pengadilan untuk memangkas biaya dan dianggap berlebihan. Lalu rencana reorganisasinya, yang pertama mengidentifikasi kelas klaim, lalu tentukan kelas klaim yang tidak terganggu, lalu tentukan kelas klaim yang mengalami kerugian, lalu bisa perlakukan semua klaim dalam kelas tertentu secara sama, menyediakan sarana yang memadai untuk pelaksanaan rencana, melarang penerbitan surat berharga ekuitas tanpa hak suara, serta mengandung ketentuan pemilihan pejabat dan direktur yang konsisten dengan kepentingan kreditor, pemegang ekuitas, dan kebijakan publik. Selanjutnya adalah mengenai pelaporan keuangan selama reorganisasi, yaitu yang pertama ada dampak proses terhadap neraca. Di sini, utang perusahaan ini timbul sebelum masa prapetisi, baik dengan jaminan maupun bisa tanpa jaminan, dan dinegosiasikan ulang dengan kreditur, itu bisa ya. Hasilnya, perubahan itu mungkin ada. Jadi perusahaan ini bisa membayar sebagian dari uang yang diklaimnya, atau utang ini tuh bisa dicatat terpisah di neraca, sedangkan utang lain dicatat seperti biasa. Sebenarnya ada dampak proceeding terhadap laporan laba rugi dan laporan arus kas. Biaya profesional restrukturisasi ini dicatat saat terjadinya pembelian gitu. Pendapatan, untung rugi, dan ini tuh bisa dilaporkan terpisah di laba rugi sebagai pos reorganisasi. Beban bunga ini hanya dicatat saat wajib dibayar selama proses hukum tersebut berlangsung. Sedangkan untuk selisih dengan bunga kontrak ini harus dijelaskan dengan detail. Contohnya ini seperti interstate bakeries yang tidak mencatat bunga prapetisi tertentu dan melaporkannya dalam catatan laba rugi. Selanjutnya ada laporan keuangan gabungan tambahan, yaitu di sini ada CICPA, itu menyimpulkan bahwa laporan keuangan konsolidasi ini nggak cukup menjelaskan proses kebangkrutan. Tapi perusahaan ini mewajibkan penyajian laporan keuangan gabungan, ringkas seperti ada tambahan. Gitu. Contohnya tuh ada piutang dan utang antar perusahaan ini harus diungkapkan dan bisa dihapus jika perlu gitu. Terus konsolidasi ini juga bisa dianggap tidak tepat jika anak perusahaan dalam kebangkrutan ini dikelola oleh
wali. Selanjutnya ada pelaporan keuangan untuk perusahaan yang sedang berkembang. Dalam perusahaan ini biasa mencakup restrukturisasi, utang, modal, dan penilaian ulang aset. Hak pemegang saham ini tentunya dipegang oleh pengadilan kepailitan. Banyak perusahaan yang nggak bisa keluar dan bangkrut sendiri, sehingga rencana reorganisasi yang sering melibatkan penjualan perusahaan ini hanya mengubah anggaran dasar agar bisa menerbitkan surat harga baru baik untuk dijual tunai maupun ditukar dengan klaim kreditur. Di sini ada nilai organisasi dan pelaporan awal yang baru. Nilai organisasi ini bisa menentukan entitas yang keluar dari kebangkrutan. Ini merupakan bagian penting dari rencana reorganisasi. Nilai reorganisasi entitas yang keluar ini mendekati dengan nilai wajar entitas tanpa memperhitungkan liabilitas. Nah, umumnya nilai reorganisasi ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan untuk bisnis yang direkonstruksi. Ditambah dengan hasil yang diterapkan, hasil yang diharapkan, ini dari penjualan aset tidak diperlukan dalam bisnis baru, jadi tingkat diskontonya harus mencerminkan resiko bisnis dan keuangan yang terlibat. Selanjutnya ada pelaporan awal yang baru. Dalam reorganisasi, nilai perusahaan ini dialokasikan ke aset berwujud dan tak berwujud yang bisa diidentifikasi. Sisanya itu dicatat sebagai aset tak berwujud lain. Kewajiban ini harus dilaporkan pada nilai kini dengan manfaat pajak tangguhan yang digunakan untuk mengurangi organisasi lebih. Nah, laporan akhir entitas ini menunjukkan penyesuaian aset, liabilitas, dan penghapusan utang. Dan bisa menjadi neraca awal entitas baru dengan laba ditahan. Selanjutnya, ada laporan keuangan awal. Entitas baru ini nggak bisa dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lama sebelum reorganisasi. Jika regulator seperti SEC ini meminta laporan dahulu, maka harus dibedakan dengan jelas dari laporan entitas baru. Bagi perusahaan yang tidak memenuhi syarat pelaporan fresh start, liabilitas ini akan dicatat pada nilai kini dengan suku bunga sesuai dengan GAAP dan penghapusan utang dilaporkan sebagai keuntungan khusus. Akuntansi ini nggak berlaku dengan perusahaan yang keluar dari perlindungan kebangkrutan tersebut. Selanjutnya di sini ada ilustrasi kasus reorganisasi, yaitu diilustrasikan di sini bahwa ada TIC Corporation yang mengajukan permohonan perlindungan dari kreditor dengan Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 5 Januari tahun 2016. Nah, perusahaan ini tuh adalah debitur yang memiliki aset dan saat pengajuan permohonan, neraca perusahaan ini mencakup hal-hal berikut. Di sini ada neraca dari perusahaan TIC Corporation, yaitu ada aset lancar dengan senilai totalnya 2.100. Terus ada kewajiban lancar dengan nilai balance sebesar 2.100. Jadi sama-sama kewajiban dan aset lancarnya sebesar 2.100. Selanjutnya mengklasifikasi kewajiban pada kompromi. Nah, perusahaan TIC Corporation ini mengajukan permohonan perlindungan sama, yaitu dengan hutang usaha sebesar 600, pajak yang harus dibayar sebesar 150, bunga yang masih harus dibayar sebesar 90, wesel bayar ke bank itu sebesar 260, obligasi sebagai jaminan dibayar sebesar 1.200. Itu semua akun-akun yang ada di debit. Kreditnya yaitu ada kewajiban yang dapat dikompromikan sebesar 2.300. Nah, ini tuh untuk apa? Untuk merealisasi kewajiban yang tunduk pada kompromi. Pada klaim prapetisi pada neraca tanggal 31 Desember tahun 2016 ini sebesar 2.300 juta dengan rincian menjadwalkan tambahan laporan keuangan yang menyajikan laba rugi
gabungan, laba ditahan, dan neraca. Pengklasifikasian ini adalah kewajiban yang tidak sulit untuk neraca dan laba rugi, tetapi untuk penyusunan arus kas ini sangat ribet gitu, jadi rumit. Nah, selanjutnya ada operasi di bawah. Selama 6 bulan, perusahaan TIK ini tetap beroperasi di bawah sambil menyiapkan rencana reorganisasi yang sudah selesai pada tanggal 31 Juni tahun 2017. Neraca dan laporan laba rugi ini di paruh pertama dirangkum sebagai berikut, yaitu ada neraca perbandingan di tahun 2017 dan di tahun 2017 tapi bulannya berbeda. Yaitu di sini ada aktivanya ini sebesar 2.150 dan itu pada tanggal 1 Januari. Untuk 30 Januari ini sebesar 2.055. Terus untuk selisihnya itu sebesar $5. Untuk ekuitasnya ini di 1 Januari juga sama dan 30 Juni juga sama. Jadi selisihnya sama sebesar $5. Untuk laporan laba rugi dan defisit yang ditahan pada 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni itu ada penjualan sebesar 600, biaya penjualan sebesar 200, beban upah gaji sebesar 100, bangunan sebesar 25, ini untuk penyusutan ada peralatan lama sebesar 30, peralatan baru sebesar 10, paten sebesar 25, dan pendapatan sebelum reorganisasi sebesar 180, biaya lainnya 90, biaya profesional terkait dengan proses kebangkrutan ini sebesar 50, dan defisit awal itu sebesar 150. 1.050. Jadi akhir defisitnya ini sebesar 1.000. Dari mana? Dari defisit awal dikurangi dengan pendapatan bersihnya. Tadi pendapatan bersihnya sebesar 50. Pelaporan awal yang baru. Perusahaan ini bisa membandingkan nilai reorganisasi dengan total kewajiban pasca petisi dan klaim yang diizinkan pengadilan pada tanggal 30 Juni untuk menentukan apakah pelaporan awal ini sudah sesuai atau belum. Untuk mencatat kewajiban pasca petisi, kita harus tahu akun-akun yang akan dicatat pada kewajiban pasca petisi, yaitu ada kewajiban pasca petisi sendiri ini sebesar 255, ada klaim yang diizinkan dengan syarat dapat dikompromikan itu sebesar 2.300, lalu ada total liabilitas pada tanggal 30 Juli tahun 2017 sebesar 2.555. Dari mana? Dari 2.300 tadi ditambah dengan 255. Terus dikurang dengan nilai reorganisasi, yaitu sebesar 2.200. Kelebihan kewajiban atas nilai reorganisasi ini sebesar 355. Dari mana? Dari 2.555 dikurangi dengan 2.200. Jadi 355. Nah, selanjutnya ada pelaporan awal yang baru. Kelebihan liabilitas atas nilai reorganisasi ini bisa menunjukkan bahwa syarat pertama untuk pelaporan awal yang baru ini bisa terpenuhi. Rencana reorganisasi ini mengharuskan pemegang saham lama untuk mempertahankan kepemilikan kurang dari 50% di perusahaan yang sedang berkembang. Nah, syarat yang kedua itu adalah pelaporan awal yang baru ini bisa dianggap tepat dengan ringkasan terstruktur modal reorganisasi yang diusulkan sebagai berikut, yaitu ada 2. Nanti akan saya jelaskan apa saja aset TIK yang memiliki nilai wajar berbeda. Di sini ada kewajiban pasca petisi sebesar 255 yang sudah kita hitung tadi, dengan pajak yang harus dibayar sebesar 150, ada bagian lancar dan utang senior sebesar 100, dan
akan jatuh tempo pada 31 Desember tahun 2017. Utang senior obligasi 12% sebesar 500, utang subordinasi sebesar 395, saham biasa sebesar 800. Jadi totalnya 2.200. Nah, ini kita akan masuki asetik yang memiliki nilai wajar berbeda dari nilai buku, tercatat pada tanggal 30 Juni tahun 2017. Yaitu ada inventaris, tanah, bangunan bersih, peralatan bersih, dan paten. Nilai wajar di nilai buku itu ada sebesar 1.285 dan 1.390. Jadi ada selisihnya nih di sini, yaitu sebesar 105. Itu selisihnya, perbedaannya. Untuk asetik yang memiliki nilai wajar berbeda di nilai buku tercatat pada tanggal 30 Juni 2017 itu sebagai berikut. Ada inventaris sebesar 25, ada tanah sebesar 100, kerugian atas evaluasi aset sebesar 105. Bangunan bersih sebesar 75, peralatan sebesar 30, paten sebesar 125. Itu dikredit. Untuk menyesuaikan asetik dengan nilai wajarnya, yaitu ada nilai reorganisasi melebihi aset yang dapat diidentifikasi sebesar 250, keuntungan atas pelunasan utang sebesar 455, ada modal disetor sebesar 400, kerugian atas revaluasi aset sebesar 105 dikredit, defisitnya sebesar 1.000. Untuk menghilangkan defisit dan tambahan modal disetor, ini harus mencatat kelebihan dan nilai reorganisasi dan awal yang baru, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berikutnya terdapat contoh soal corporate and reorganization. Yang pertama ada contoh soal dari corporate liquidation, yang dimana PT Mandiri sedang dilikuidasi. Di bawah ini terdapat neraca per likuidasi pada 31 Desember pada tahun 2023. Untuk asetnya itu ada aset lancar sebesar 800 juta, aset tetap 1.200.000.000, dan total asetnya yaitu 2 miliar. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas, yaitu ada utang dagang yaitu 500 juta, utang obligasi 1.500.000.000, ekuitas saham biasa yang tidak ada, saldo laba yang tidak ada, dan total liabilitas dan ekuitas yaitu 2 miliar. Untuk informasi tambahan itu yang pertama ada biaya likuidasi atau hukum dan akuntansi diperkirakan sebesar 100 juta dan biaya ini memiliki prioritas tertinggi. Yang kedua adalah aset lancar berhasil dijual dengan harga 600 juta. Ruginya yaitu ada 200 juta dari nilai bukunya. 3. Aset tetap berhasil dijual dengan harga 1.300.000.000 dan rugi yaitu sebesar 100 juta. Pertanyaannya yaitu berdasarkan data di atas, hitunglah jumlah rupiah yang akan diterima oleh penerima biaya likuidasi, kreditur utang dagang atau kreditur tidak bersyarat, dan pemegang obligasi. Untuk caranya yaitu dengan menghitung dana yang tersedia dari penjualan aset. Hasil penjualan aset lancar itu sebesar 600 juta. Hasil penjualan aset tetap itu sebesar 1.300.000.000. Totalnya yaitu 1.900.000.000. Terus ada untuk mengurangi biaya likuidasi yang memiliki prioritas. Biaya likuidasinya yaitu 100 juta. Dana yang tersedia setelah biaya likuidasi itu 1.900.000.000 tadi dikurangi dengan 100 juta, yaitu sebesar 1.800.000.000. Untuk memenuhi klaim kreditur berdasarkan prioritas, ada caranya, yaitu yang pertama kreditur bersyarat. Nilai jual aset tetap 1.300.000.000, utang obligasi yang harus dibayar yaitu 1.500.000.000. Nah, untuk aset jaminan ini digunakan untuk melunasi kreditur yang dijamin. Jadi pemegang obligasi akan menerima 1.300.000.000 dari penjualan aset tetap. Sisa utang obligasi yang belum lunas 1.500.000.000 ini dikurangi dengan 1.300.000.000 yaitu sebesar 200 juta. Sisa utang ini sekarang berstatus sebagai kreditur tidak bersyarat atau unsecured. Selanjutnya cara yang kedua yaitu kreditur tidak bersyarat atau unsecured kreditor, utang dagang dan sisa utang. Total klaim kreditur tidak bersyarat yaitu utang dagang 500 juta ditambah sisa utang obligasi yaitu 200 juta sama dengan 700 juta.
Dana yang tersedia untuk kreditur tidak bersyarat. Total dana setelah biaya likuidasi yaitu sebesar 1.800.000.000 telah digunakan untuk membayar kreditur bersyarat sebesar 1.300.000.000. Dana tersedia untuk kreditur tidak bersyarat yaitu sebesar 1.800.000.000 dikurangi dengan 1.300.000.000 yaitu menjadi 500.000.000. 3. Menghitung tingkat pemulihan atau recovery rate untuk kreditur tidak bersyarat. Total claim unsecured 700.000.000. Dana yang tersedia untuk mereka yaitu sebesar 500.000.000. Tingkat pemulihan yaitu dana tersedia dibagi dengan total claim. 500.000.000 dibagi dengan 700.000.000 menjadi 5/7 atau sekitar 71,43%. Jadi setiap kreditur tidak bersyarat akan menerima 5/7 dari klaimnya. Berikutnya terdapat soal reorganization. PT Bunga Sejahtera mengalami kesulitan keuangan dan mengajukan reorganisasi bahwa pengawasan pengadilan. Rencana reorganisasi yang diajukan adalah sebagai berikut. Pertama adalah restrukturisasi utang. Utang obligasi senilai 10 miliar dengan bunga 10% akan ditukar dengan 40% dijadikan utang obligasi baru dengan bunga yang lebih rendah 5% senilai 4 miliar. 60% sisanya atau 6 miliar akan dikonversi menjadi 12 juta lembar saham biasa baru. Yang kedua ada perubahan ekuitas. Pemegang saham biasa lama atau yang saat ini memegang 5 juta lembar saham akan menerbitkan hak untuk membeli 1 juta lembar saham baru dengan harga tertentu untuk menambah modal kerja. Setelah reorganisasi, perusahaan memperkirakan laba bersih tahunan sebesar 1.200.000.000. Harga pasar per saham setelah reorganisasi diberikan 1.000 per lembar. Pertanyaannya, hitunglah earnings per share atau EPS setelah reorganisasi. Yang kedua itu ada hitunglah price earnings ratio atau P/E ratio setelah reorganisasi. Yang ketiga yaitu untuk memegang obligasi lama yang klaimnya 100 juta, berapa jumlah saham baru yang akan mereka terima dari proses konversi tersebut. Berikutnya terdapat soal reorganization. PT Bunga Sejahtera mengalami kesulitan keuangan dan mengajukan reorganisasi bahwa pengawasan pengadilan. Rencana reorganisasi yang diajukan adalah sebagai berikut. Pertama adalah restrukturisasi utang. Utang obligasi senilai 10 miliar dengan bunga 10% akan ditukar dengan 40% dijadikan utang obligasi baru dengan bunga yang lebih rendah 5% senilai 4 miliar. 60% sisanya atau 6 miliar akan dikonversi menjadi 12 juta lembar saham biasa baru. Yang kedua ada perubahan ekuitas. Pemegang saham biasa lama atau yang saat ini memegang 5 juta lembar saham akan menerbitkan hak untuk membeli 1 juta lembar saham baru dengan harga tertentu untuk menambah modal kerja. Setelah reorganisasi, perusahaan memperkirakan laba bersih tahunan sebesar 1.200.000.000. Harga pasar per saham setelah reorganisasi diberikan 1.000 per lembar. Pertanyaannya, hitunglah earnings per share atau EPS setelah reorganisasi. Yang kedua itu ada hitunglah price earnings ratio atau P/E ratio setelah reorganisasi. Yang ketiga yaitu untuk memegang obligasi lama yang klaimnya 100 juta, berapa jumlah saham baru yang akan mereka terima dari proses konversi tersebut. Untuk cara menghitungnya yaitu yang pertama menghitung jumlah saham beredar setelah reorganisasi. Saham dari konversi utang yaitu 12 juta lembar, saham biasa lama 5 juta lembar. Total saham beredar setelah reorganisasi yaitu 12 juta ditambah 5 juta menjadi 17 juta lembar. Penerbitan rate 1 juta lembar diasumsikan belum dilakukan atau akan menambah jumlah saham lagi. Tetapi untuk soal ini kita fokus pada efek langsung dari reduksi utang. Yang kedua yaitu ada menghitung EPS setelah reorganisasi.
Laba bersih yang diperkirakan 1 miliar 200 juta. Jumlah saham beredar 17 juta lembar. IPS sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah saham. IPS ini itu 1 miliar 200 juta dibagi dengan 17 juta menjadi 70,59 per saham. Yang ketiga yaitu menghitung PI ratio setelah reorganisasi. Harga pasar per saham sama dengan 1000 per lembar. IPS-nya yaitu 70,59. Untuk PI ratio-nya harga per saham dibagi IPS. PI ratio-nya yaitu 1000 dibagi 70,9 sama dengan 14,16 kali. Yang keempat, menghitung rasio pertukaran untuk pemegang obligasi lama. Total utang obligasi yang dikonversi yaitu sebesar 6 miliar. Jumlah saham yang diterima untuk konversi tersebut yaitu 12 miliar lembar. Maksud saya 12 juta lembar. Rasio konversi secara agregat yaitu 12 juta lembar dibagi dengan 6 miliar menjadi 12 lembar menjadi 2 lembar saham untuk setiap 1000 utang. Untuk seorang pemegang obligasi dengan klaim 100 juta, jumlah saham 100 juta dibagi dengan 1000 dikali dengan 2 lembar sama dengan 100 ribu dikali 2 sama dengan 200.000 lembar saham. Untuk jawabannya itu yang pertama, IPS setelah reorganisasi itu menjadi 70,59. Yang kedua, PI ratio setelah reorganisasi menjadi 14,16 kali. Dan yang ketiga, jumlah saham untuk pemegang obligasi klaimnya yaitu 1 juta menjadi 200.000 lembar saham. Sekian presentasi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.